Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Suroso, SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Perkenalkan, nama saya Hasna Yuti Salimani Putri. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pegadaian. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Anggraini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pegadaian. Pada saat pemerintah Belanda, VOC mendirikan Bank Vriendlining, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Inhap. Kemudian, ketika pemerintah Inggris mengambil alih, tetapi Gubernur Thomas Stamford Raffles mengatakan setiap orang diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Akibat metode tersebut, pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia pada tahun 1816, kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar pada masyarakat. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat, semenjak tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dega Ganjar Yogarais. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian pegadaian. Dasar hukum kegiatan pegadaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang perusahaan umum pegadaian dimaknai sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga pada pihak tertentu guna mendapatkan jumlah uang senilai barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan lembaga gadai. Pegadaian adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, pinjaman uang, dan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Secara umum, pengertian usaha gadai menurut Kashmir adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional, suatu lembaga pemerintahan uang yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. 2. Pegadaian syariah, suatu lembaga pemerintah uang yang memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tarif jasa yang tidak terlalu besar dan tarif biaya administrasinya yang sangat kecil. Emas adalah komoditas berharga bersifat universal. Jenis emas yang bisa digadaikan antara lain yaitu koin emas, emas batangan, perhiasan emas, dan emas dinar. 2. Barang elektronik. Semakin baik barang-barang yang akan digadaikan, semakin besar peluang untuk mendapatkan pinjaman bernilai tinggi. 3. Alat-alat pertanian atau nelayan. Alat pertanian dan perikanan yang bisa digadaikan diantaranya gergaji mesin, mesin pompa air, mesin diesel kapal, dan traktor tangan. 4. Kendaraan. Kendaraan yang bisa digadaikan dilihat dari jenis spesifikasi dan masa produksinya. Mendatangi gerai pegadaian dan sertakan surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, dan faktur pembelian. 5. Sertifikat. Sertifikat yang bisa digadaikan yakni sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Produk layanan di pegadaian. 1. Pembiayaan kredit cepat aman KCA. Kredit ini diberikan kepada semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Jaminan yang biasa digunakan untuk produk ini antara lain emas, emas batangan, kendaraan, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, kredit angsuran sistem gadai.
disingkat Krasida. Untuk mendapat pinjaman ini, barang yang harus digadaikan adalah emas. Yang ketiga, kredit angsuran fidusia kreasi. Kredit ini ditunjukkan pada usaha kecil dan menengah UKM untuk mengembangkan usaha. Emas mulia. Mulia adalah pegadaian, yaitu layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran. Emas batangan ini didapatkan dengan pembelian tunai, angsuran, kolektif, secara kelompok maupun arisan. Selanjutnya, tabungan emas bagi nasabah yang ingin investasi emas yang terjamin, aman, dan terpercaya. Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas. Pegadaian bertujuan sebagai berikut. 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang dan pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jering pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat pegadaian. Adapun manfaat pegadaian antara lain bagi pegadaian: 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian. Ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Adapun manfaat pegadaian antara lain bagi nasabah: 1. Tersedianya dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Nasabah juga mendapatkan manfaat pelaksanaan suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang lebih aman dan dapat dipercaya. Kedua, penafsiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Ketiga, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang lebih aman dan dapat dipercaya. Kesimpulan, gadai merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan dan akan ditebus pada satu jatuh tempo. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin dari pemiliknya. Setelah jatuh tempo, barang gadai sudah mampu menebus barangnya kembali, maka penerima wajib untuk mengembalikan barang gadai kepada pemiliknya. Jika dalam kondisi pemilik barang gadai tidak mampu untuk mengembalikan atau menebusnya, maka akan disebut dengan hutang. Penerima gadai berbentuk penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian video materi penjelasan hari ini tentang pegadaian. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya Hasain Tica Limaning Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.